Pernah lihat laporan keuangan? Penuh angka, rumit, kadang bikin pusing kan? Nah, hari ini kita bakal coba ubah semua angka itu jadi sebuah cerita. Kita akan bedah laporan dari Surya Mas Duta Makmur atau SMDM buat ngelihat apa sih yang sebenarnya terjadi sama mereka di tahun 2025. Oke, ini di rencana kita. Pertama, kita kenalan dulu sama SMDM. Terus kita cari tahu kenapa penjualannya anjlok. Habis itu, kita intip kekuatan aset dan beban utang mereka. Dan terakhir, kita ikuti aliran duitnya buat dapat gambaran lengkap. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita ngomongin angka dan duit, penting banget buat kenal dulu sama pemainnya. Jadi, siapa sih sebenarnya Surya Mas Duta Makmur alias SDMM ini? Bisnis utamanya apa? Nah, dari sini aja udah kelihatan ya. SMDM ini bukan pemain kaleng-kaleng. Mereka ini raksasa di industri properti dan real estate. Salah satu sektor paling penting di ekonomi Indonesia. Jadi jelas, kita lagi ngomongin perusahaan yang skalanya besar banget. Dan ternyata SMDM itu bukan cuma satu perusahaan loh. Coba bayangin SMDM ini kayak induknya. Terus dia punya banyak anak perusahaan. Masing-masing anak ini punya kerjaan sendiri-sendiri. Ada yang di real estate, perhotelan, sampai jasa. Semuanya ini jadi satu keluarga besar SMDM Group. Di sini kita bisa lihat silsilah keluarga SMDM lebih dekat. Ada DRP dan DLS yang fokus di perumahan dan sudah jalan. Tapi, coba lihat yang paling bawah. SKI, statusnya belum beroperasi. Ini menarik. Artinya, ada potensi buat tumbuh di masa depan, tapi di sisi lain, ini juga investasi yang belum ngasilin duit. Kelihatan banget kan, strategi mereka itu macam-macam. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru, performanya. Udah kenalan kan sama perusahaannya? Pertanyaan besarnya sekarang, gimana bisnis mereka jalan di tahun 2025? Yuk, kita intip angka penjualannya. Wow, coba lihat ini. Angka penjualan dan pendapatan mereka terjun bebas. Dari yang tadinya hampir 700 miliar rupiah di 2024, anjlok ke 386 miliar di 2025. Ini bukan sekedar turun biasa. Ini namanya longsor. Kalau dihitung, penurunannya itu sampai minus 44%. Coba bayangin, hampir setengah dari pendapatan mereka tahun lalu hilang begitu aja dalam setahun. Wah, ini pasti bikin pusing 7 keliling di dalam perusahaan. Dan ya, efek dominonya langsung kerasa. Penjualan turun, laba kotornya juga ikut keseret. Dari 395 miliar jadi 242 miliar. Artinya apa? Bukan cuma pemasukan yang berkurang, tapi kemampuan mereka buat ambil untung dari tiap penjualan juga makin tipis. Ini bisa jadi sinyal ada masalah efisiensi atau tekanan harga. Oke, penjualan emang lagi lesu. Tapi itu kan baru satu sisi cerita. Sebuah perusahaan bisa aja bertahan kalau fondasinya kuat. Nah sekarang yuk, kita cek kesehatan SMDM. Seberapa kokoh sih aset yang mereka punya? Dan seberapa berat beban utang yang harus mereka pikul? Anggap aja laporan ini kayak foto ronggen keuangan perusahaan pas tanggal 31 Desember 2025. Di satu sisi, kita bisa lihat semua harta yang mereka punya, alias aset. Di sisi lain, kita lihat semua tanggungan mereka, alias liabilitas atau utang. Yuk, kita bedah satu-satu. Nah, ini dia bagian yang bikin ceritanya jadi menarik banget. Di saat penjualan mereka anjlok, nilai aset real estate mereka justru naik, tembus hampir 3 triliun rupiah. Ini kekuatan utama mereka. Tapi jadi aneh kan, kok bisa asetnya nambah tapi penjualannya malah turun? Jawabannya ada di sini. Ternyata, mayoritas aset mereka, sekitar 70%, itu bentuknya tanah mentah yang belum diapa-apain. Ini namanya strategi bank tanah atau land banking. Jadi mereka tuh kayak nabung tanah buat dikembangkan di masa depan. Fokus mereka jelas untuk jangka panjang, bukan buat jualan cepat. Punya aset triliunan gitu kan butuh modal yang gede banget ya. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Nah, sekarang kita lihat sisi lain dari timbangan ini, liabilitas, atau gampangnya, utang. Kelihatan jelas mereka dapat suntikan dana dari bank-bank besar di Indonesia. Ya, ini hal yang biasa banget di industri properti, di mana aset seperti tanah itu sering jadi jaminan pinjaman. Tapi ini juga ada risikonya. Kalau sampai mereka seret bayar cicilan, aset-aset berharga mereka itu bisa-bisa melayang. Kita udah lihat penjualan, aset, sama utang. Tapi ujung-ujungnya yang paling penting tuh apa? Duit cash. Perusahaan punya darah yang cukup nggak buat terus jalan. Nah, buat jawab itu, kita mesti ikutin aliran kas mereka. Laporan arus kas ini benar-benar nunjukin kondisi nyata di lapangan. Seberapa banyak uang tunai yang masuk dan keluar. Ini tuh ibaratnya denyut nadi atau aliran darah keuangannya perusahaan. Dan disinilah kita lihat akibatnya. Cadangan kas mereka terkuras,
turun drastis dari 276 miliar, sisa cuma 151 miliar. Artinya apa? Ruang gerak mereka untuk operasional sehari-hari dan investasi baru jadi jauh lebih sempit. Oke, potongan-potongan puzzle-nya udah kita kumpulin. Penjualan turun, aset malah naik, tapi kasnya menipis. Sekarang, ayo kita rangkai semua ini jadi satu gambaran utuh. Jadi apa artinya semua ini? Jadi kesimpulannya, ini adalah cerita tentang dua sisi mata uang. Di satu sisi, harta karun utama perusahaan, yaitu tanah-tanahnya, justru makin banyak. Tapi di sisi lain, mesin penjualannya dan kantong kasnya justru lagi kempes-kempesnya di tahun 2025. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar di akhir. SMDM ini lagi duduk di atas tumpukan harta karun berupa tanah yang luas banget, tapi di saat yang sama, mesin penjualannya lagi batuk-batuk. Pertanyaannya, gimana caranya mereka bakal mengubah harta karun itu jadi keuntungan nyata dan menyalakan kembali mesin pertumbuhan mereka di tahun-tahun mendatang? Cuma waktu yang bisa jawab.